pagi, Jemaat dan simpatisan Gereja Baptis Depok yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu. Kami boleh menikmati nafas kehidupan yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih untuk istirahat yang sudah Tuhan berikan buat kami semalam, sehingga saat ini kami boleh dibangunkan dalam kondisi tubuh yang sehat dan segar kembali. Dan saat ini kami bersama-sama hendak merenungkan kembali sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang akan memimpin dan Engkau akan menolong hamba-Mu yang terbatas ini untuk menjadi alat yang Kau pakai untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami. Berikan kepada kami hati seorang murid, hati seorang hamba, dan layakkan hamba-Mu kiranya hanya otoritas Kristus yang boleh ada, dan kami sungguh memohon pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, tema bulan Februari gereja kita saat ini adalah hidup di dalam kasih. Dan renungan yang akan disampaikan, yang kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini mengambil judul Di Mana Letak Kasihnya. Didasari dari pembacaan Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan 37. Injil Matius pasal 10 ayat 34 sampai dengan ayat 37. Saya membacakannya untuk Bapak dan Ibu. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bapak dan Ibu, firman ini adalah sabda atau perkataan Kristus kepada murid-murid dan para pendengarnya saat itu. Kalau kita membaca sekilas, sepertinya kontradiktif. Kontras dengan sosok dari Yesus yang kita kenal. Sehingga tema di mana letak kasihnya ini menjadi pertanyaan kita semua pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, ada fenomena unik di Indonesia, khususnya selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dan ini cukup unik dalam kehidupan berpolitik kita. Jadi di mana-mana itu kalau ada suatu kejadian, ya, khususnya kejadian yang buruk gitu ya, selalu yang muncul dalam pernyataan masyarakat sebagian atau lebih dari 20% barangkali ya, itu selalu menyatakan ini pasti salah Jokowi gitu ya. Terus kalau ada sesuatu terkait dengan politik, ini pasti ada intervensi istana. Bahkan urusan got mampet di RW kita aja ada 1-2 orang yang ngomong ini pasti salah Jokowi nih, perencanaannya kurang baik. Jadi betapa berat ya beban presiden kita ketika apa-apa selalu dikaitkan dengan sebuah permasalahan. Lalu apa sikap presiden kita? Ya, kita ketahui bahwa Presiden Jokowi adalah pribadi yang cukup tenang dalam menghadapi hal seperti ini. Namun sesekali juga muncul ungkapan batin beliau yang ya diungkapkan secara verbal melalui media. Seperti dicatat tanggal 22 Desember lalu, saya mengutip dari Detik.com. Presiden Jokowi itu menyatakan keberatannya bahwa ada pihak-pihak yang selalu menyalahkan istana dalam proses berpolitik. Jadi pada periode bulan Desember kemarin tuh banyak dinamika politik, pencalonan A menjadi capres, koalisi partai A, B, dan C gitu ya. Dan ada statement di mana jangan-jangan istana ikut campur, jangan-jangan istana tidak menginginkan calon A, jangan-jangan istana menghendaki partai A, B, dan C berkoalisi gitu ya. Ya, pada akhirnya ada batas presiden kita untuk disalahkan ya. Jadi sampai kapan seseorang sanggup untuk pasang badan gitu. Jadi ini tema sentral pada pagi hari ini ketika ada pribadi yang mau pasang badan untuk hal-hal carut marut
hal-hal yang mungkin itu berasal dari kesalahan kita barangkali atau kesalahan orang lain, tapi ada pihak yang berani pasang badan demi kebaikan kita. Kembali ke teks yang kita baca pada pagi hari ini, dijelaskan dengan sangat lugas bahwa Yesus itu datang bukan sekedar sebagai simbol kasih gitu ya, atau simbol yang menyenangkan. Seperti kita ketahui bulan Februari ini kan bulan cinta kasih, khususnya bagi setiap kita yang berpasang-pasangan, masih pacaran, pengantin baru, suami istri, atau bahkan pasangan yang sudah memasuki usia emas. Kalau mengenang bulan Desember pasti teringat kembali romantika. Dan terkait dengan love, kasih, itu pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang lembut, sesuatu yang romantis gitu ya. Bukan sesuatu seperti yang dimunculkan dalam perkataan Tuhan Yesus ini, bahwa ada kata-kata yang sangat berat kita pahami. Musuh, perpisahan, memisahkan, pedang. Dan ini sepertinya bukan tema yang bagus atau bukan topik yang baik untuk kita bahas di bulan Februari. Namun apakah benar demikian? Yesus adalah pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Yesus adalah Allah itu sendiri, di mana Allah adalah kasih. Jadi dalam konteks Yesus menyatakan kalimat ini, bahwa beliau datang untuk membawa pedang. Pada hakikatnya Yesus tetap kasih. Meskipun dikatakan aku akan datang membawa pemisahan, Yesus adalah kasih. Lalu di mana letak kasihnya? Pertanyaan ini masih terngiang-ngiang atau masih kita tanyakan ya, karena ketika saya membaca ayat ini usia SMP, SMA gitu ya, saya jadi bingung. Yang diajarkan guru-guru sekolah minggu saya di kelas Pratama, Madya, Tunas Muda, Yesus adalah kasih, itu sangat menyenangkan atau sangat indah. Apalagi usia-usia seperti itu kan usia kita masih puber pertama gitu. Jadi Yesus adalah kasih itu hal yang sangat menemani kita. Tapi ketika kita memahami ketika makin remaja dan makin beranjak dewasa, Yesus adalah kasih, bila dikaitkan dengan ayat ini jauh sekali. Konteks yang dapat kita pahami saat ini dalam keterbatasan kita. Dan saya sungguh berdoa apa maksud dari ayat ini gitu ya, khususnya terkait dengan bulan Februari ini, hidup di dalam kasih gitu. Ternyata Bapak dan Ibu, apa yang saya pahami, mungkin saya tidak bagikan, bahwa Yesus itu sedang pasang badan. Jadi ketika anak berkonflik dengan orang tua, anak sedang berhadapan-hadapan dengan orang tua. Ketika istri sedang berkonflik dengan suami, ketika mertua berkonflik dengan menantu, mereka sejatinya sedang berhadapan-hadapan. Apa yang sedang berhadapan itu adalah ego mereka masing-masing, pemahaman mereka masing-masing, latar belakang mereka masing-masing, pengalaman mereka masing-masing. Dan di situ kadang-kadang iblis masuk. Nah, tapi ketika salah satu atau syukur-syukur kedua belah pihak atau para pihak yang sedang berkonflik tersebut bertanya, mencari, dan memohon agar Yesus yang menyelesaikan, maka masalah seiring dengan waktu akan selesai. Dan bahkan tidak sedikit, bahkan banyak sekali masalah-masalah yang bertahun-tahun tidak pernah selesai, seolah berat, diselesaikan karena hadirnya Kristus. Nah, bagaimana dengan pedang yang dimaksud atau pemisahan yang dimaksud? Nah, ini berlaku ketika salah satu dari para pihak tadi ditenggarai, ada yang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Misalnya seorang bapak atau seorang ibu gitu ya, melarang anaknya ke gereja karena ada satu hal, bahwa PR-nya belum selesai atau besok ada ujian, dan si anak kekeh bahwa mah, pah, atau bapak dan ibu, aku diajarkan oleh guru sekolah mingguku untuk menghormati hari Sabat, dan itu sesuai dengan firman Tuhan, maka aku akan ke gereja. Nah, orang tuanya marah-marah. Nah, inilah disebut pemisahan. Sambil berjalannya waktu,
kebenaran yang disampaikan oleh si anak ini akan dipahami sebagai kebenaran mutlak, bahwa kita harus menghargai hari Sabat, menghargai waktu di mana kita harus berhenti untuk beribadah kepada Tuhan. Dan suami dan istri berlaku juga demikian. Ketika salah satu tidak sejalan dengan apa yang menjadi isi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dilakukan, baik itu suami maupun istri, salah satu melakukan dan salah satu tidak, maka ini disebut pemisahan atau pedang. Nah, tapi ketika salah satu pihak yang berkonflik tadi menghadirkan atau mengundang Kristus, dan syukur-syukur pihak yang lain, sehingga para pihak atau kedua belah pihak menghadirkan Kristus, maka setiap permasalahan dalam kehidupan kita niscaya akan diselesaikan. Memang proses pemulihan dari masalah ini tidak berjalan tunggal gitu ya. Jadi hanya dengan kita melakukan satu item kegiatan gitu ya, tapi kita tidak mau action, ya ini juga mungkin akan lama. Nah, hal yang harus kita lakukan sudah tepat, yaitu mengundang Kristus untuk hadir sebagai tokoh sentral. Karena Kristus siap pasang badan. Jadi apa yang menjadi beban kita pun kita curahkan kepada Kristus. Suami merasa tertekan dengan kehidupan yang dialami untuk mencari nafkah dan sebagainya, ngobrol sama Kristus. Istri, kok suaminya tidak melakukan apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk menjadi imam bagi keluarga, ngobrol kepada Kristus. Kristus siap pasang badan untuk kita. Dan ketika ini tersampaikan dan Kristus hadir, maka benar apa yang disampaikan, apa yang dikatakan, bahwa ya pada awalnya Kristus hadir untuk membawa pedang, seolah-olah memberi pemisahan terhadap pemahaman kita yang salah, pemahaman kita yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan firman Tuhan, yaitu pedang roh, akan menolong kita untuk memisahkan. Dan pada akhirnya hakikat Kristus adalah kasih. Itu betul. Karena setelah masalah ini selesai, maka para pihak, anak ke orang tua ke anak, suami ke istri, istri ke suami, mertua ke menantu, menantu ke mertua, akan kembali dipulihkan hubungannya. Dan ketika hubungan itu dipulihkan, maka yang muncul adalah cinta kasih. Kasih yang diperbaharui. Kasih yang semakin disempurnakan. Pada akhirnya, serahkanlah setiap beban kita dan hadirkan Kristus dalam setiap hal dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita mengalami masalah, secara khusus masalah dalam keluarga, seperti dalam pembahasan ini. Kenapa keluarga? Karena keluarga ini adalah hal yang paling diincar oleh kuasa kegelapan. Ketika kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pekerja, sebagai pelayan Tuhan, bahkan sebagai pendeta sepenuh waktu, keluarga adalah sasaran empuk. Dan inilah yang harus kita pahami, bahwa ketika kita menghadirkan dan kita mengundang Kristus, Kristus siap pasang badan untuk kita. Kesanggupan Kristus untuk pasang badan buat kita melebihi kesanggupan dan kesabaran dari siapapun di dunia ini, termasuk juga Pak Jokowi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, dan kiranya setiap hal yang kami kerjakan senantiasa kami boleh menghadirkan Kristus. Kami akan bertanya ketika kami menjadi anak, apa yang seharusnya kami lakukan seturut kehendak Kristus. Dan kami sebagai orang tua, kami juga akan bertanya demikian. Ketika kami melakukan sebagai orang tua, apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak Kristus. Demikian juga kami sebagai suami dan juga istri-istri, juga sebagai mertua dan juga menantu, Tuhan, Engkau yang akan menolong kami boleh menjalankan tugas kami dengan baik. Karena kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa Kristus datang bukan untuk memberi masalah, namun justru Kristus akan menyelesaikan setiap masalah kami. Dan pada awalnya memang menyakitkan. Memang ada hal yang harus kami
hilangkan yaitu ego kami, dan itu sakit Tuhan. Seakan-akan pedang menggores kami. Namun kami yakin bahwa ketika hal itu harus terjadi dan harus dilakukan, kami yakin itu baik bagi kami. Dan ketika setiap firman yang ditaburkan, firman yang kami dengar, kiranya memiliki kuasa untuk mengubah karakter kami, mengubah kehidupan kami menjadi pribadi yang baru, kami buka hati kami. Dan kiranya ketika kami boleh menjalankan hal itu dalam pimpinan kehendak Tuhan, maka kami boleh melihat dengan lebih terang benderang bahwa Tuhan Yesus adalah kasih. Dan ketika kami menjalani kehidupan kami, setiap hari, setiap langkah, kami boleh melihat bahwa Allah sungguh mengasihi kami. Allah menolong kami untuk bertumbuh. Allah menolong kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Meski kami bukan pribadi yang sempurna, namun Engkau Allah yang akan menyempurnakan kami. Mengucap syukur Tuhan, dan kami siap menjalani kehidupan kami selama 1 bulan ini dalam pimpinan Tuhan. Engkau yang menolong dan menyertai kami, dan memampukan setiap anak-anak-Mu boleh membagikan setiap kasih Tuhan. Sebagai wujud kami menceritakan kabar baik. Kami menyampaikan bahwa Tuhan Yesus, bahwa Allah itu baik. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Kami menaikkan doa permohonan kami.